Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti. Saya dari MI dan Salam Karamu 2 Mojowono Jombang, sekaligus mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan jurusan PPG gelombang 2 tahun 2021. Hari ini, hari Senin tanggal 29, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 5 dengan judul berakhlak terpuji dari implementasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti sudah bisa ilmu dan bermanfaat. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Al-Fatihah. Yang tidak masuk hari ini Ipa sama Martina, kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan, mudah-mudahan bisa belajar kembali seperti kita. Ya, sebelum belajar saya ingin bertanya, kira-kira yang dipelajari kemarin masih ingat? Masih ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari hal baru anak-anak, yaitu kita akan mempelajari tentang berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji yaitu kebun pendirian yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan dari pembelajaran hari ini saya harapkan nanti ketika kita sudah belajar, kalian itu dapat mengerti dan memahami apa arti dari pengertian kebun pendirian sebagai perintah Allah. Kemudian yang kedua, setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran nanti diharapkan mampu menerapkan perilaku terpuji hasil dari belajar hari ini. Kemudian nomor 3, melalui model pembelajaran kooperatif learning. Nah, nanti kalian saya suruh diskusi ya. Kooperatif learning itu adalah belajar berkelompok-kelompok kecil, kemudian mendiskusikan rumusan masalah yang ada di LKPD. Di situ nanti saya kasih materi, didiskusikan. Setelah diskusi, kalian sesuai kelompoknya maju satu-satu menjabarkan rumus isi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Kira-kira paham ya? Seperti biasa, maju satu-satu. Kemudian siswa dapat
mensinkronkan tentang materi teguh pendirian yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim keteguhannya itu ketika mau dibakar, dia tetap teguh pendirian, dia istilahnya tidak putus asa, kokoh dalam pendiriannya, tidak mau berubah. Walaupun dibakar, dia tetap berpegang pada pendiriannya dan hanya minta pertolongan kepada Allah. Dengan dia dihubungkan dengan Nabi Ibrahim dengan keteguhanmu, apa yang bisa kamu lakukan itu adalah mensinkronkan, menghubungkan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, nanti saya sudah siapkan LKPD ini. Nah, di LKPD di materi ini ada gambar Nabi Ibrahim yang mau dibakar. Nabi Ibrahim dibayangkanmu, kira-kira apa yang kamu bayangkan? Seumpama kamu dibakar bagaimana? Bagaimana kira-kira? Kami ini Nabi Ibrahim mau dibakar. Kenapa? Karena mempertahankan ketaatan. Dia tetap teguh pendirian apa yang dianggap benar. Sehingga dibakar, dia hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya akan beri sedikit gambaran. Selebihnya nanti kamu bisa baca. Ya, ini sudah saya siapkan materinya dibaca. Kemudian di buku Anda juga dibaca. Setelah itu ketua kelompoknya maju, dibagi tugas. Yang ketua kelompoknya itu mengamati video pembelajaran, yang tidak mengamati membaca. Setelah itu dikonfirmasikan untuk menjawab rumusan masalah. Saya terangkan sedikit. Nabi Ibrahim itu adalah salah seorang nabi yang dilahirkan dari orang-orang yang musyrik. Bapaknya sendiri ada profesinya adalah pembuat patung. Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Ketika disuruh menjual, dia tidak mau, istilahnya menolak apa yang diperintah ayahnya. Dia tidak mau. Kemudian ketika karena itu tidak sesuai dengan perintah Allah, ketika di dalam dijual, opong ini dari pangeran patung ini akhirnya dijual. Itu tapi dia tidak mau melawan. Kemudian Nabi Ibrahim termasuk nabi yang cerdas. Itu adalah salah satu sifat nabi. Kecerdasan adalah sifat yang wajib dimiliki nabi, yaitu fatona. Nabi Ibrahim itu pernah istilahnya berpikir siapakah Tuhan itu sebenarnya, apakah Tuhan itu nampak atau tidak, sehingga dia berpikir dengan keras kira-kira mana yang paling bermanfaat, mana yang paling kuat dia anggap sebagai Tuhan. Ternyata dalam pemikirannya Nabi Ibrahim itu mengambil keputusan mungkin Tuhan itu adalah matahari. Ternyata setelah diamati, oh matahari manfaatnya hanya siang hari. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan manfaat hanya separuh-separuh. Kalau pelindungnya di waktu malam siapa? Akhirnya berpikir, oh mungkin bulan adalah Tuhan saya. Oh ternyata sifatnya seperti matahari, kalau siang tenggelam bisa muncul pada malam hari. Sehingga Nabi Ibrahim memutuskan itu adalah bukan Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan matahari dan menciptakan bulan. Nabi Ibrahim itu juga termasuk Nabi Ulul Azmi. Ada yang ingat apa Ulul Azmi itu? Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang mempunyai keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Itu adalah Nabi Ulul Azmi. Ada berapa? Ada yang ingat Nabi Ulul Azmi? Ada berapa? Ada 5. Kira-kira siapa yang menyebutkan? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Nabi Muhammad,
Yang terakhir Nuh. Itu adalah Nabi Ulul Azmi. Kemudian Mas, Nabi Ibrahim juga termasuk Khalilullah. Apa arti dari Khalilullah? Khalilullah adalah kekasih Allah. Coba Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Disuruh membunuh, disuruh menyembelih anaknya. Taman bayang anak disembelih. Kalau naluri manusia nih, nggak tega. Tapi ini karena perintah Allah. Karena perintah Allah, maka Nabi Ibrahim laksanakan tanpa berat hati, ikhlas karena Allah. Sehingga Nabi Ibrahim termasuk Nabi kesayangan Allah. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu adalah termasuk orang-orang yang soleh. Turunnya kepada Nabi Isa, Nabi dan Nabi Muhammad. Nah di sini yang kita bicarakan adalah keteguhan Nabi Ibrahim. Kita kembali, Mas, diperhatikan Mas. Keteguhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diperintah menyampaikan wahyu, diperintah menyebarkan ketauhidan, Nabi Ibrahim itu mengajak tuannya untuk bertauhid. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan. Silakan cara tersebut yang terjadi adalah penolakan. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak istilahnya tidak habis berpikir keras bagaimana masyarakatnya sadar, rakyat umatnya sadar sehingga mempunyai rencana untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, sehingga ketika mempunyai kesempatan berhala itu dihancurkan dan meninggalkan satu berhala yang paling besar. Setelah berhala hancur, timbullah pertanyaan, kira-kira siapa yang menghancurkan itu? Kira-kira siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim rencananya selanjutnya bagaimana kira-kira? Mengatakan yang menghancurkan adalah patung yang paling besar. Kemudian kira-kira dijawab oleh umatnya bagaimana? Masih akal atau tidak? Kira-kira masih akal atau tidak? Tidak masuk akal. Sehingga di situ diterangkan oleh Nabi Ibrahim, ya kalau tidak masuk akal, tidak mempunyai kekuatan, kenapa disembah? Akhirnya terjadi sebuah perdebatan antara raja siapa? Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Perdebatan sehingga Raja Namrud itu yang sombong mengaku menjadi Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim, Tuhan itu yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa kata Namrud? Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Gampang, urip kok tak kai duit sengate, tak kai jabatan, makmur hidup. Nanti kalau tidak mendukung saya bunuh. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia bilang, Nabi Ibrahim bilang, Tuhan itu adalah yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelam dari barat. Apa yang terjadi? Terdiam. Gua sekat itu tersekat, gak bisa bergerak. Tapi namanya Raja Namrud marah, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Kira-kira ketika pembakaran, di mana letak ketabahan dan di mana letak keteguhan Nabi Ibrahim? Kira-kira di mana? Di waktu dibakar itu teguh. Ketika dibakar dia teguh sendirian. Wes orang kok bakar orang kok. Aku tidak akan keluar dari ajakan. Itu adalah keteguhan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Tapi dibakar, bayang. Sakitnya api itu bagaimana? Nabi Ibrahim kan teguh pendirian hanya berdoa minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Itu adalah teguh pendirian yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Nah di sini saya kasih materi tolong dibaca ya. Ini adalah sumber untuk melakukan diskusi. Tolong dibaca
Teguh pendidikan itu apa di sini juga ada, hikmahnya itu apa di sini juga ada. Teguh pendidikan adalah keteguhan atau kesabaran atau apa ya, nanti di sini ada hikmah, teguh, kemudian keteguhan Nabi Ibrahim itu bagaimana, itu tolong dibaca ya. Kemudian yang paling akhir ini di sini ada rumusan masalah jumlahnya 5 yang harus kamu pecahkan dan harus kamu diskusikan. Oleh sebab itu sekarang ya silahkan membentuk kelompok belajar, kelompok diskusi. Silahkan buat kelompok diskusi. Bantunya ditata sedemikian rupa untuk membuat kelompok diskusi. Ya, pertemuan kelompoknya masuk depan dan materi saya. Dibaca ya, dibaca ya. Silakan dibaca, biar menunggu waktu biar lama. Jadi dibaca seluruhnya, kan menghabiskan waktu. Ya, yang lainnya kita kelompoknya masuk depan. Tolong jangan dihayati. Dibaca dari awal sampai akhir sampai dokumen. Dibaca dari awal. Bisa
Silakan yang dikomunikasikan, dipadukan hasil dari video di sini, kemudian apa yang ada di materi dikomunikasikan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada di situ. Silakan sama diskusikan. Kenapa masukkan dulu? Silakan komunikasinya jauh. Ada kesulitan, silakan ditanya kalau sudah. Semua ada jawaban di situ, silakan cari dulu. Pak, Bun. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai.
pada diri sendiri dan mudah menerima ajaran yang baik dapat mempengaruhi orang lain untuk membuat baik. 5. Dari keteguhan hati Nabi Ibrahim yang kita ambil jika dihubungkan dengan keadaanmu, maka keteguhan apa yang bisa kamu terapkan bahwa A. Tidak menyontek saat ulangan, B. Tidak terpengaruh ajakan teman untuk bermain saat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira sudah? Ya, sudah. Oke ya? Tidak ada yang menanggapi ya? Tidak? Ya, kita beri sebentar untuk ada yang bertanya? Kalau tidak, silakan kasih applause. Silakan maju. Yang lebih semangat daripada kelompok B. Yang keras dengan duit. Keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab jawabannya. Kami menjelaskan pengertian pendirian. Tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau kebenaran jalan kemusyrikan. Tidak, ini pembatalan jalan beberapa kali yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa sebab ya, dari apa yang setelah kalian paparkan, kalian diskusikan, saya anggap sudah memenuhi apa yang ditujukan dari pembelajaran hari ini. Dari sini jawaban nomor 5, contoh satu pendirian yang bisa kamu lakukan itu contohnya adalah sabar. Jika diajak sabar itu adalah bentuk teguh dari pendirian, tidak terprovokasi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dihubungkan ya di masa sekarang, teguh pendirian, kalau fenomena yang ada dari berita, media massa, televisi, di koran dan lain sebagainya, bahwa sekarang itu banyak ya keteguhan untuk mempertahankan agama itu seolah-olah itu sangat minim sekali. Contohnya itu banyak artis yang keluar dari agama Islam. Contoh siapa? Asmiranda. Siapa lagi? Lukman Sardi. Nah, Lukman Sardi bahkan mengatakan saya masuk agama Islam, saya masuk agama Kristen mantap karena setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu saya mungkin itu adalah tipu-tipu. Kemudian Sukmawati pindah dari agama Islam pindah ke agama Hindu. Itu adalah kenyataan fenomena yang ada di masyarakat yang diliput di media sosial, di media televisi dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan betapa lemahnya keteguhan mereka. Untuk itu ya, kalian bisa memupuk keteguhan hatimu biar mempunyai keteguhan keimanan yang kuat itu harus dengan pembekalan ilmu. Ilmunya diperdalam. Kemudian jangan taklid. Taklid itu apa? Taklid itu elok-elok. Taklid itu karena mereka tidak mempunyai bekal ilmu sehingga gampang untuk terpengaruh, sehingga tidak mempunyai keteguhan pendirian yang kuat. Saya kira ya pembelajaran hari ini selesai. Rumusan masalah sudah kamu jawab dengan benar. Sebelum pelajaran diakhiri, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ingatkan kembali LKPD yang terakhir itu tugas pribadi itu dikerjakan di rumah. Sebelum ditutup, mari kita baca doa dan ditutup sampai kita kelas. Silakan Mas. Al-Fatihah. Jangan lupa tugasnya belajar di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.